Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa halil baitihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Para sahabat terindah semuanya, dimanapun berada, bahagia rasanya bisa berkumpul kembali, bisa bertemu kembali di channel terindah Suyadinat. Semoga kita semua senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir wal batinah, diberikan kebahagiaan lahir wal batinah, diberikan kesehatan lahir wal batinah, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua bisa mengakhiri hidup di dunia yang fana ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah semuanya, saya kembali lagi untuk mengulas berita-berita atau kejadian-kejadian terkini atau momen-momen terkini yang sedang membahana di bumi persada Nusantara ini. Dan tentu dengan cara yang sangat sederhana kita bahas dengan analisa-analisa yang sederhana dan mungkin bisa memberikan dampak kepada kita semua, khususnya diri kita masing-masing yang melihat dan yang menonton channel terindah ini, untuk bisa mengintrospeksi diri kita sendiri, untuk mengintrospeksi semua kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap kebaikan untuk negeri ini. Sekali lagi, channel terindah ini dikhususkan untuk kita menyampaikan pendapat kita, menyampaikan inspirasi kita, memberikan pemikiran-pemikiran kita untuk kebaikan negeri kita, untuk kebaikan diri kita, dan untuk kebaikan masyarakat di sekitar kita. Semoga bagi para pemirsa yang menonton video ini dari awal hingga selesai nanti akan senantiasa dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halalan thayyibah, bahkan yang melimpah, senantiasa untuk beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk kemaslahatan umat di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, sebelum saya membahas tentang materi khusus pada video kali ini, seperti biasa di bulan Ramadan, di puasa yang ke-18 ini, saya melalui channel terindah juga mengajak kita untuk senantiasa meningkatkan derajat ketakwaan kita. Dan jangan lupa untuk yang menyaksikan video ini yang belum subscribe, silakan untuk subscribe di channel terindah ini. Dalam menonton video ini jangan lupa untuk like, juga berilah komen, berikanlah juga semacam ide-ide, pendapat-pendapat yang terserah bagaimana menurut Anda. Yang jelas kita akan menyampaikan atau sampaikanlah komen-komen di sana untuk membangun demokrasi di negeri kita. Dan kita tetap menginginkan negeri kita tetap negeri yang demokratis, seperti apa yang diperjuangkan oleh para pejuang reformasi tahun 1798 kemarin. Dan juga tentu jangan melupakan pula daripada para penegak bangsa kita, para founding parents kita dahulu yang menginginkan Indonesia ini berada dalam kesejahteraan, adil dan makmur, makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran, cerdas dalam kebahagiaan, bahagia dalam kecerdasan tanpa penindasan. Semoga, amin ya rabbal alamin. Para sahabat, memang suatu hal yang sangat membuat kita menjadi bertanya-tanya terhadap diri kita sendiri. Maksudnya kita adalah bahwa kita, negeri Indonesia ini, perlu mempertanyakan diri kita sendiri. Reformasi yang telah bergulir 9798 itu dengan tumbangnya 4 orang mahasiswa untuk menumbangkan rezim Soeharto yang otoritarianisme pada waktu itu. Dan dengan tumbangnya 4 orang mahasiswa tersebut, akhirnya Pak Harto dengan logowo, dengan berbesar hati, dia akhirnya berhenti dari presiden atau mengundurkan diri secara konstitusi. Dan itu pun akhirnya naiklah Pak Wakil Presidennya Pak B.J. Habibie untuk menjadi presiden pada waktu itu. Dan tentu dampak daripada turunnya Pak Harto itu bukan hanya sekedar itu yang menjadi sasaran utama, tapi itu bukan hanya itu, tapi dampak turunannya adalah banyaknya korban-korban yang lanjutan akibat daripada
turunnya Pak Harto itu, yaitu sejumlah pembantaian, juga sejumlah pengambilan alih, atau toko-toko serta supermarket yang milik Chinese itu menjadi sasaran utama amuk massa, sehingga apapun yang ada di dalamnya diambil oleh masyarakat secara massal, dan juga membakar gedung-gedung yang disinyalir milik Taipan Chinese pada waktu itu. Dan itu merupakan suatu noda hitam bagi sejarah bangsa Indonesia, yang untuk memperjuangkan demokrasi itu ternyata tidak murah. Memperjuangkan demokrasi itu terasa sangat mahal, bukan hanya rupiah, tapi juga darah dan air mata ditumpahkan untuk negeri ini, agar apa yang dinamakan demokrasi di Indonesia ini bisa berjalan dan bergulir dengan indahnya. Akhir cerita, kita masuklah kepada dunia reformasi, di mana para pejuang-pejuang reformasi pada waktu itu saat ini sedang menduduki posisi-posisi tertinggi, mulai dari menteri, wakil menteri, bahkan di pejabat-pejabat di kepala daerah di daerah masing-masing, yang mengaku mereka sebagai aktivis 98 itu saat ini menempati posisi-posisi yang cukup menggiurkan atau cukup indah, akibat daripada sebuah gerakan massa yang luar biasa untuk mendapatkan suatu demokratisasi yang benar-benar. Akhirnya dengan sistem demokrasi tersebut bergulirlah sebuah pemerintahan yang sebagaimana mestinya, yang sebagaimana yang diinginkan, sehingga kekuasaan itu tidak menumpuk hanya pada satu orang keluarga atau beberapa orang kroni-kroni daripada penguasa pada waktu itu. Dan mereka berhasil menduduki kondisi posisi seperti itu. Akan tetapi sekali lagi kita menintrospeksi diri sendiri, apa yang saat ini terjadi. Aktivis 98, bahkan tokoh utama 98 pada waktu itu yang termasuk juga di Demon sebagai yang disinyalir sebagai dalang penculikan mahasiswa itu Pak Prabowo Subianto, saat ini beliau menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 akibat dari suatu demokratisasi yang bergulir di negeri ini. Artinya para pendemo pada tahun 97-98 itu, yang puncaknya pada 98 itu, salah satunya adalah melengsarkan Pak Prabowo dari Komandan Kopassus yang dinyatakan atau yang disinyalir atau yang ditugaskan oleh negara sebagai komandan tertinggi untuk melakukan penculikan kepada mahasiswa atau yang dikenal dengan Mawar Merah. Komandan Mawar Merah adalah Pak Prabowo Subianto pada waktu itu. Begitu Pak Soeharto lengser, Pak Prabowo pun dipecat dari kesatuannya, dan saat ini Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 dengan cara demokrasi. Dari setelah 4 kali mengikuti pertarungan wakil presiden dan presiden, dan akhirnya beliau berhasil menjadi presiden. Kemudian apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa aura atau DNA atau darah militer dari Pak Prabowo itu tidak semudah kita menghilangkan kotoran di atas meja kita. Pak Prabowo dengan darah militernya, dengan tempaan-tempaan militernya, saat ini dengan gaya lucunya dia coba ingin mengembalikan kembali supremasi militer di dalam pemerintahannya, yang mana kita ketahui dalam minggu ini atau tepatnya 3 hari yang lalu, Pak Prabowo menugaskan para menterinya untuk kembali mengulas tentang undang-undang TNI, ya, di mana beliau menginginkan kembali untuk menempati para perwira-perwira aktif TNI menempati posisi-posisi strategis di setidaknya 15 kementerian di Republik Indonesia ini. Kemudian sebagian masyarakat banyak menentang apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo ini, karena dengan demikian ternyata apa yang menjadi tujuan reformasi yang salah satunya adalah menghapuskan Dwi Fungsi ABRI, ternyata saat ini Pak Prabowo menginginkan kembali bahwa ternyata TNI tidak bisa dilepaskan daripada fungsi-fungsi sipil di kementeriannya atau di pemerintahannya. Untuk itu salah satu revisi undang-undang TNI itu adalah mengembalikan
TNI aktif ke posisi-posisi strategis di kementerian, di 15 kementerian, ada posisi-posisi sipil di kementerian pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Artinya apa? Artinya adalah Pak Prabowo melalui undang-undang ini menginginkan kembali di 15 kementerian tersebut ada perwira-perwira tinggi TNI yang menjabat atau dikaryakan di kementerian tersebut untuk memegang peranan penting di kementerian-kementerian tersebut. Bukan berarti di sini dia akan menguasai secara keseluruhan, tetapi polanya adalah sama seperti apa yang dilakukan oleh Pak Soeharto pada waktu lalu. Sehingganya ketika ini sudah diketuk palu oleh DPR RI, kita sepertinya rendes kembali kepada masa lalu, di mana dwi fungsi ABRI pada waktu itu saat ini mungkin kembali lagi menjadi dwi fungsi TNI. Ini bisa dijadikan suatu yang mungkin kalau bisa dinyatakan penyesalan sedikit pada diri kita masing-masing adalah kita telah berjalan begitu lama dari 98 hingga 2025 ini, atau setepatnya sekitar 27 tahun yang lalu, dan saat ini dikembalikan lagi fungsi TNI ke dalam jabatan-jabatan sipil. Tapi ini bukan suatu hal yang haram bagi sebuah negeri yang saat ini sedang bergejolak daripada sisi ekonominya, dan dunia pun sedang bergejolak. Saya melalui analisa saya, kenapa Pak Prabowo menginginkan kembali TNI aktif itu, perwira-perwira aktif itu dikaryakan di institusi ke-15 kementerian tersebut. Salah satu alasannya banyaknya perwira tinggi yang non-job, sehingga Pak Prabowo merasa ingin untuk menyalurkan perwira-perwira tersebut di posisi-posisi sipil. Dan seperti saya bilang tadi, itu bukan merupakan suatu hal yang haram bagi negeri kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita lihat si anak bungsu daripada ABRI pada waktu itu, yaitu Polri semenjak 98 itu diusahakan terpisah daripada TNI, dan akhirnya terpisahlah Polri itu dari TNI. Akan tetapi yang terjadi adalah bahwa Polri bukan hanya menempati posisi ABRI yang lama, yaitu dwi fungsi, akan tetapi banyak fungsi yang Polri cakup di dalam dalam banyak kementerian-kementerian yang seharusnya posisi itu adalah posisi sipil 100%. Karena walaupun bagaimana Polri itu bukanlah sipil 100%, kan tetapi bisa dikatakan Polri itu adalah sipil yang dipersenjatai, yang diizinkan untuk melakukan dalam tanda kutip kekerasan jika terjadi sesuatu. Dan begitu TNI berhasil untuk mereformasi dirinya untuk kembali ke barak, ternyata Polri itu tidak berhasil atau bahkan menempati kembali dwi fungsi ABRI, bahkan bukan cuma hanya dwi fungsi tetapi multifungsi daripada Polri di hampir banyak kementerian-kementerian yang seharusnya diduduki oleh sipil, murni sipil, tetapi ditempati oleh para perwira-perwira aktif dari Polri dan juga para mantan-mantan Polri, sehingga jabatan-jabatan yang seharusnya dijabat oleh sipil 100% itu tidak bisa dikuasai atau tidak bisa ditempatkan oleh seorang Polri. Akhirnya apa? Karena DNA-nya adalah Polri yang notabene adalah garis lurus kepada Presiden, artinya Polri dengan sangat mudahnya dikuasai oleh Presiden untuk melancarkan segala apa yang diinginkan oleh Presiden, meskipun itu harus merubah undang-undang dan sebagainya. Kenapa? Presiden dengan bangganya dia di-backup oleh Polri yang tidak sedikit jumlahnya. Dan ketika Polri ini berhadapan dengan masyarakat sipil, tentulah masyarakat sipil itu jauh berada di bawahnya. Kenapa? Polri itu adalah sipil yang dipersenjatai oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau menganalisa saya, TNI kembali kepada jabatan-jabatan sipil itu bukan suatu hal yang haram, karena ini mungkin sebagai salah satu trik daripada Pak Presiden Prabowo untuk mengimbangi daripada apa yang telah dan sedang terjadi pada Polri saat ini.
yaitu Polri, dengan banyaknya fungsi di jabatan-jabatan sipil, ini pun akan sangat gampang dikendalikan oleh Presiden. Dan Pak Prabowo mencoba untuk mengisi jabatan-jabatan sipil itu dengan TNI, dengan harapan akan ada terjadi keseimbangan antara TNI dan Polri. Saat ini mau tidak mau, setuju tidak setuju, senang tidak senang, bahwa semua itu antara TNI dan Polri tentu berujung kepada suatu perbandingan tingkat kesejahteraannya. Kita lihat banyak-banyak di media massa, TNI itu hanya makan nasi dengan kerupuk, sementara TNI Polri tidak makan nasi tetapi hanya makan daging-dagingnya saja. Artinya apa? Kesejahteraan TNI di bawah kesejahteraan Polri. Wabil khusus ketika undang-undang pemecahan atau pemisahan Polri dari TNI itu terjadi, artinya terjadi gelombang-gelombang perekonomian yang meningkat sangat pesat di Polri dibandingkan dengan TNI. Plus dengan anggaran-anggaran APBN yang juga dalam tanda kutip menganaktirikan kembali TNI daripada Polri. Kita melihat bahwa anggaran daripada TNI itu satu anggaran dibagi menjadi 5 matra, menjadi 3 matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, plus dengan keamanan dan satunya lagi saya lupa. Tapi yang jelas, sementara anggaran daripada TNI selain lebih besar daripada TNI itu hanya khusus kepada Polri saja. Jadi ibarat kata satu anggaran untuk Polri itu sudah besar daripada TNI, tetapi Polri hanya sendirian. Sementara TNI satu anggaran di bawah TNI, di bawah Polri, tetapi masih dibagi 5 lagi. Dan ini tentu kecemburuan yang seperti ini terjadi. Jadi saya mensinyalir melalui analisa saya, sekali lagi ini analisa saya pribadi, bisa benar bisa tidak, tetapi naluri akademik saya menyatakan bahwa Pak Prabowo coba untuk mengembalikan kesejahteraan para anggota TNI yang sudah tertinggal jauh daripada kesejahteraan daripada anggota-anggota Polri. Karena begitu banyaknya tugas Polri yang di masyarakat ini, yang notabene juga menyedot anggaran-anggaran, baik itu dari pemerintah maupun anggaran-anggaran ataupun dana-dana yang disedot dari masyarakat secara langsung. Banyak sebagai contohnya di sini. Kegiatan-kegiatan masyarakat di bawah yang selalu melibatkan Polri itu pasti ada ujungnya adalah dana keamanan yang harus disetor kepada Polri di mana suatu kegiatan itu dilaksanakan. Sementara TNI hanya membackup, atau ketika membackup tentulah anggarannya hanya mendapat cipratannya saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini merupakan suatu analisa saya, Pak Prabowo, jika revisi undang-undang TNI itu demi kesejahteraan warga TNI itu bukanlah suatu hal yang haram. Daripada kesejahteraan itu hanya menumpuk kepada Polri saja, lebih baik TNI dan Polri sama-sama sejahteranya dan masyarakat tetap menerima itu. Tetapi yang lebih utama adalah masyarakat Polri sejahtera, boleh. TNI juga sejahtera, sangat boleh. Tetapi kedua kesejahteraan ini harus menopang daripada kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya. Terlebih lagi, tujuan reformasi salah satunya adalah memberantas KKN dan juga menegakkan demokratisasi di negeri kita ini. Jangan sampai pula kebebasan beraktivitas seperti ini, kebebasan berekspresi seperti ini dibatasi melalui kekuatan senjata yang ada di TNI dan juga di backup oleh Polri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi introspeksi kita boleh rendes push, terserah kembali ke zaman Pak Harto, tetapi tidak otoritarianisme, kita tetap demokrasi. Di Fungsional Bridge jangan disebut namanya, mungkin terserah apa bagaimana mengkaryakan para perwira TNI. Tujuan utamanya mungkin akan menyamakan kesejahteraan antara TNI dan Polri. Dua kesejahteraan ini disatukan untuk menopang kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya dan juga untuk menopang demokratisasi di negeri kita ini. Jangan sampai kita kembali kepada masa lalu, kebebasan bermasyarakat dibatasi sehingga
negeri kita menjadi kembali mencekam. Melalui video singkat ini, sekali lagi saya garis bawahi, revisi Undang-Undang TNI mengembalikan atau menempatkan atau mengkaryakan perwira-perwira TNI ke posisi jabatan sipil di 15 kementerian itu bukan merupakan satu hal yang haram, tetapi jangan batasi demokratisasi di Indonesia ini. Biarkan kami berekspresi karena hanya itu yang kami miliki. Karena dengan demokrasi itu, kebebasan berpendapat ini, kami bisa mengcek dan meng-cross-check apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana dampaknya kepada kesejahteraan Republik Indonesia, kecerdasan rakyat Indonesia, dan juga untuk memajukan pola pikir Indonesia menjadi yang lebih cerdas, lebih sejahtera, damai, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, dan kita bebas berpendapat dengan finansial yang juga mudah-mudahan semakin mantap ke depannya. Pak Prabowo yakin berjalan, kami mendukung Anda, tapi jangan kembali kita ke masa lalu, jangan kembali lagi kepada suatu momen di mana Pak Prabowo menjadi komandan daripada Mawar Merah kita. HAM, kebebasan berpendapat, tujuan mulia reformasi itu tetap harus dijunjung tinggi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Ada satu.